warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Mudah-mudahan hari ini pada sehat semua nih ya, lagi musim sakit ya. Baik, hari ini kita akan mendengarkan sebuah presentasi yang menurut saya sangat penting bagi Anda tingkat 3 ya. Anda kebetulan semester ini ada tugas lifestyle center yang sedang progres dan akan segera berakhir gitu ya. Dan kedepannya ada apartemen, tapi presentasi hari ini mungkin lebih banyak yang komersial Pak ya, komersial, dan tentu saja itu akan menjadi bekal Anda bukan hanya di semester ini, di tingkat 4, dan bahkan beberapa dari kalian saya dengar ada yang ingin ambil TA-nya juga komersial, mixed use dan lain sebagainya. Jadi tolong bagi Anda yang berminat untuk TA seperti itu atau bahkan untuk berpraktek, mungkin suatu saat juga nanti bisa juga bergabung dengan PT Air Mas lah ya. Banyak sekali alumni kita di sana gitu. Tentu presentasi hari ini akan disampaikan oleh Pak Adi Yahya. Ini luar biasa penting karena saya sendiri juga sangat tertarik ya untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan ini. Jadi tolong disimak baik-baik ya, jangan hilangkan kesempatan ini. Ini kalau ini dengan presentasi ini dapat berapa Pak ya? Jadi Anda di kampus itu sangat beruntung ya. Jadi semua serba diberikan begitu saja, tapi Anda sendiri harus memanfaatkannya. Oke, baik. Sebagai pembuka saya akan sedikit sekali membacakan kurikulum vitae yang panjang sekali. Pengalaman Pak Ardi Yahya ini sudah luar biasa ya. Beliau itu angkatan 83 ya. Seangkatan dengan siapa? Dosen kita ya, Pak Heru ya Pak ya. Luar biasa ya, Pak Heru sudah 2 kali jadi kaprodi, berarti sudah senior sekali kan ya, berarti kebayang ya sesenior apa beliau. Dan betul sekali beliau saat ini menjabat sebagai Vice President Director dari PT Air Mas, PT Air Mas Asri ya, yang berlokasi di Cikini. Jadi tolong, kebetulan angkatan ini liburan nanti sebagian besar akan kerja praktek Pak. Nah ini jadi kesempatan emas ya, Anda bertemu langsung dengan Vice President Directornya. Siapa tahu ada yang minat bekerja praktik di konsultan, terutama sekali di PT Air Mas Asri ini. Dan ya karirnya panjang sekali, mungkin tidak perlu saya bacakan semuanya ya, nanti bisa habis waktunya. Tapi terus terang ada beberapa hal yang menarik sekali di sini, bahwa sayembara yang telah diikuti oleh beliau dan timnya itu luar biasa ya. Dan terakhir ini ya, yang terkenal, yang ramai itu ya, harapan 1 untuk desain ibu kota negara di Kalimantan. Ya, harapan 1 untuk desain ibu kota negara Kalimantan, artinya termasuk dalam top ini ya, top arsitek di Nusantara ini ya, di Indonesia ini. Dan pemenang 1 desain Indonesia Financial Center nih ya, OJK. Dan berbagai macam nominasi dan pemenang lainnya yang panjang sekali ya. Nanti Anda bisa browsing sendiri PT Air Mas Asri ya, di mana beliau ada di dalamnya, dan sayembara yang diikuti, dan begitu pula sebagai juri dari berbagai ajang ya. Dan itu artinya kalau sudah menjadi juri itu kan istilah anak saya level dewa Pak. Level dewa gitu ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan secara singkat. Tentu saja untuk kenal lebih dekat lagi dengan siapa arsitek di depan Anda ini ya, Anda nanti bisa tentu saja dengan mengikuti apa yang akan dipresentasikan. Anda bisa cari tahu di internet, dan terutama sekali bagi Anda yang berminat berkarir sebagai arsitek, KP di Biro Arsitektur. Nah ini kesempatan emas sekali. Dan tentu saja kalau saya sebagai Anda, saya tidak akan melewatkan begitu saja ya, dan akan menyimak sampai selesai. Baik, yang hari ini kita akan mendengar paparan mengenai bangunan komersial yang dirancang oleh beliau Pak Ardi Yahya. Jadi tolong nanti kita sesi ada 2 sesi ya. Sesi pertama itu adalah sesi paparan ya, maksimum ya 1 jam lah ya.
dan sisanya sampai dengan jam 11 nanti kita bisa berdiskusi. Jadi tolong jangan malu-malu ya, apalagi malu-maluin. Jangan malu-malu, bertanya saja ya. Jangan takut, pertanyaan saya kayak pertanyaan bodoh. Enggak, tidak ada pertanyaan bodoh. Yang bodoh adalah kalau Anda tidak tahu, Anda tidak bertanya ya. Jadi bertanyalah apapun yang terkait dengan presentasi, yang terkait dengan bidang kita ini ya, tolong disimak baik-baik. Baik, Pak Ardi, kami persilahkan untuk terima kasih Pak. Silakan. Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Arif dan para mahasiswa peserta AR 3290 ya Pak. Ya, saya baca yang keempat ya. Ya, hari ini saya akan sharing beberapa proyek yang ditangani. Bukan saya yang menangani, tapi saya bagian dari tim. Nah, tim itu hampir selalu ada alumni ITB-nya di proyek-proyek itu. Dan ya, ini mengenai proyek komersial, ada beberapa konsep desain, mungkin juga bagaimana sistem bangunannya bekerja. Tapi ada beberapa juga seperti kantor yang mungkin bukan kantor komersial, ini kantor pemerintah, tapi rasanya saya ingin tetap sharing juga karena sebetulnya kantor mau komersial mau pemerintah prinsip dasarnya sama. Oke, saya mulai saja. Yang pertama adalah bangunan komersial itu selalu bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dari aktivitas komersial yang berlangsung di gedung itu ya, baik buat para developer, pengembangnya, ataupun nanti pemilik ataupun pengguna gedung itu sendiri. Ya, itu aktivitas komersial seperti jual, beli, sewa. Fungsi komersial sebetulnya banyak, perdagangan, pertokoan ya, seperti mall, ruang kantor, sewa, hotel, servis apartemen. Tapi mungkin dalam waktu 1 jam yang dikasih Pak Arif, saya tidak bisa menyampaikan sharing semua jenis tipologi bangunannya. Yang pertama, saya ingin share proyek komersial pertokoan itu berlantai rendah. Nah, ini adalah proyek Plaza Senayan, di mana proyek ini termasuk proyek pertama yang kami terlibat. Hanya pada saat pertama kami berdiri di sini, kami sebagai lokal partner dari ATKL dari Amerika sebagai principal designer. Plaza Senayan ini sendiri berdiri di atas satu master plan kawasan. Plaza Senayannya sendiri adalah ini diapit oleh 2 tower kantor, di belakangnya ada parkir, di sini adalah residensial zonanya, di sini hotel dan ballroomnya. Dan memang Plaza Senayan ini lahannya luas, jadi relatif cukup mudah untuk mencapai kondisi desain yang ideal. Namun dari kondisi yang ideal itu kami merasakan jadi mudah juga untuk belajar di proyek ini di awal-awal Arif Mas Asri berdiri. Jadi tentu dari pelajaran ini kami sangat gunakan untuk menangani proyek-proyek berikutnya kami selanjutnya yang kami tangani sendiri. Jadi ini saya pakai karena juga mudah juga untuk bisa saya sampaikan konsep-konsep rancangan bangunan komersial yang baik. Ya, ini masa retailnya yang pertama, karena ada jalan dia ditempatkan melebar, sehingga dengan melebar ini exposure bangunan retail sangat bagus terlihat banyak, karena syarat komersial bangunan selalu ingin terlihat, kalau tersembunyi biasanya susah laku. Nah, kemudian mereka menempatkan beberapa titik entrance di depan bangunan secara merata. Kemudian gedung parkir di belakang juga mempunyai beberapa titik entrance. Dan ini kunci yang penting di zaman itu, konsep yang kami pelajarin, shopping center itu selalu menempatkan anchor
di sisi ujungnya. Ini fungsinya adalah sebagai magnet, karena Angkor itu pusat tempat orang justru yang ramai ke sana. Jadi kalau ditempatkan di ujung-ujung akan terjadilah sirkulasi di antara keduanya ini. Jadi yang membangkitkan sirkulasi tentu entrance, arah orang datang, baik dari kendaraan umum, taksi, ataupun dari yang bawa mobil sendiri. Ada entrance, ini titik-titik orang datang. Itulah titik-titik ideal di mana toko berada, dan ini ditambahkan Angkor kiri kanan sehingga akan terjadi sirkulasi. Kalau kita perhatikan maka bikin ada 3 jalur. Satu namanya mereka namakan main mall, ini mid mall, ini namanya front mall. Kemudian di tengah dibuat atrium utama. Nah, kemudian jalur sirkulasi penghubung titik entrance, dan ini harus dibuat sesederhana mungkin. Jadi kalau dilihat lurus, ini ya belok sedikit, agak berbeda karakternya, sehingga pembedaan itu memudahkan orientasi pengunjung. Ini sangat jelas di sini. Sering kita ke beberapa mall untuk janji ketemu orang, atau dia bilang di restoran sana gitu. Kalau mallnya kadang-kadang koridor, banyak ganggang, kadang-kadang kita sulit menemukan. Itu menimbulkan sebetulnya ketidaknyamanan sendiri. Apalagi kalau janjinya jalan macet telat, wah nyari-nyarinya lama gitu ya. Sehingga kejelasan sirkulasi itu kunci dari perancangan pusat pertokoan. Nah, ini plaza dan beberapa atrium ditempatkan pada persilangan sirkulasi itu sebagai nodes. Nah, tentu servis harus mempunyai sirkulasi sendiri yang dipisah dari sirkulasi kendaraan pengunjung. Nah, ini lantai dasarnya. Lantai dasar ini adalah lantai yang paling tinggi nilainya kalau di pertokoan, paling mahal dijualnya kalau developer. Jadi orang rela membayar jauh lebih mahal daripada lantai-lantai atas. Sebab apa? Lantai dasar ini adalah sumber pengunjung. Entrance utama berada di sana, gedung parkir berada di sana. Kemudian kalau bangunannya di sekitarnya keling dengan baik, ya orang-orang yang dari gedung lain ke gedung lain ya lewat melintas di lantai dasar bisa terundang masuk. Begitu. Nah, kemudian di gedung ini sirkulasi vertikal yang berwarna biru. Kalau udah ingat tadi yang mall 3 ini, nah sirkulasi vertikal ditempatkan tuh harus seimbang. Ini di sini, kemudian ada di sini, dan ini ada lift di tengah. Seimbang ini gunanya adalah agar semua toko, semua area dapat diakses dengan mudah. Jadi semua toko terlayani oleh sirkulasi vertikal dengan baik. Kemudian, nah ini kalau diperhatikan, yang merah-merah ini adalah daerah servis, ya tangga kebakaran, ME, HU, toilet, dan lain sebagainya. Ditaruh di dalam. Sebab apa? Ini namanya storefront, toko ya. Ini sangat mahal nilainya, apalagi di lantai dasar. Jadi akan sangat sayang sekali, developer akan rugi sekali jika misalnya menaruh toilet di depan sini. Padahal ini daerah mahal dijual sebagai toko, atau naruh toiletnya ke depan sini gitu. Bahkan kalau diperhatikan, ini terpaksa ada tangga kebakaran. Tangga kebakarannya tidak dibiarkan langsung lihat dinding masih, hanya dikasih tempat untuk pintu exit keluar, dibungkus sama area toko walaupun tipis sekalipun. Tapi ini nilainya bisa sangat mahal sekali. Jadi kalau mendesain komersial mau ingat-ingat toiletnya, core-nya bungkus sama toko. Jadi jangan toilet langsung kelihatan di depan, karena itu juga menimbulkan suasana tidak enak, karena ada dinding mati ke toilet itu ya. Toko yang di depannya biasanya nggak bisa dijual, karena mereka ngelihat nggak ada kehidupan karena berhadapan dengan tembok. Nah, perancangan retail karena luas, butuh parkir banyak. Ini juga di Plaza Senayan ini yang kami bisa pelajari, mereka sangat berusaha untuk membuat jalur sirkulasi mobil itu yang sangat sederhana, jelas. Jadi kita mobil itu nggak belok-belok susah. Kadang-kadang kita banyak bangunan yang nyari mau keluar bingung remnya kemana. Ada
ada sih keluar, tapi begitu keluar kok balik ke sana lagi. Saya sering mengalami itu, nggak tahu yang lainnya. Jadi harus mudah sekali. Jadi kalau mudah terlihat, orang gampang masuk, gampang keluar, sehingga mengurangi kemacetan di dalam parkir. Jadi itu sangat efisien. Kemudian yang digunakan di Plaza Senen ini 8x8 itu ternyata setelah saya ketahui 8x8 itu adalah modul yang paling efisien untuk bangunan tidak terlalu tinggi ya. Kalau bangunannya itu bertumpuk parkir dengan bangunan komersialnya, itu modul yang efisien untuk parkir, tapi untuk pertokoan juga klop. Jadi Plaza Senen memakai modul 8x8. Ya, ini juga loading ditempatkan, kebetulan tempat ini luas sehingga karena ada kantor juga, loadingnya disediakan 2 dan terpisah, sehingga ditempatkan di sini supaya pelayanannya juga lebih baik. Nah, yang lain lagi adalah kalau merencanakan mall ya, akses yang penting, keramaian, orang bisa banyak datang melewati tokonya, yang penting. Jadi kalau toko itu terhubung dengan parkir, nah parkir ini adalah sumber orang datang. Nilai lantai yang terhubung dengan parkir ini akan jadi baik. Jadi ini strategi perancangannya, dia didekatkan dengan parkir sehingga tokonya walaupun di atas tadi kita bilang lantai dasar itu paling mahal ya. Ini lantai atas karena terkonek dengan parkir, dia tetap bisa dijual relatif masih mahal. Karena ini ada orang datang. Kemudian tentu di samping sirkulasi vertikal yang disediakan juga membantu. Jadi kalaupun bangunan parkir ada di atas, itu juga biasanya lantai retail yang di atas di bawah parkirnya itu juga biasanya nilainya tinggi, karena itu arah orang datang. Nah, jadi jalur sirkulasi ini kelihatan kan, ini void. Ini jelas sekali, sederhana aja, tapi sederhana bukan berarti jelek, bisa indah sekali. Nah, ini sebetulnya jadi memudahkan orientasi pengunjung, orang gampang. Orang pernah kalau kita jalan-jalan mungkin kalau kota karena luas sekali, ada teman saya sering bilang kalau ketemu barang yang bagus udah beli aja, karena kalau kita nggak beli mikir-mikir dulu jalan ke tempat lain, baliknya lagi bisa nggak ketemu, susah orientasi. Nah itu jangan sampai kasihan tokonya, jadi kalau dia ini orang harus gampang balik ke tokonya lagi. Nah, jadi dengan void ini pun exposure bagi toko-tokonya jadi jelas, orang gampang melihat mencarinya lagi. Nah ini sebelumnya saya perhatikan desain-desain mall musola cukup disediakan di basement, tapi lama-lama seluruh mall-mall bagus di Jakarta membuat musola di tempat yang proper dengan desain yang bagus. Ini sengaja saya bahas, kenapa? Karena ini sekarang jadi kunci penting buat bangun pertokoan mall, karena ini kemudahan pengunjung yang muslim pasti, tapi buat pertokoan sendiri sering dulu akhirnya mereka sadar pembeli-pembeli sering pada jam-jam sholat mau beli belum selesai, mungkin ibu-ibu ya belum selesai milih-milih udah waktu sholat, mau sholat di sana di basement nggak nyaman, bau, pengap, pulang aja deh, akhirnya nggak jadi beli. Nah buat toko disediain yang nyaman, sholat dulu, nanti balik lagi ke toko, puas-puas ada sholat lagi, balik lagi nonton, nyambung, itu bisa. Jadi penting sholat. Jadi ini bukan apa namanya, tapi memang masyarakat kita begitu. Jadi ini bagus buat retailnya. Nah, food court biasanya fungsi-fungsi seperti food court, entertainment itu ditempatkan di lantai paling atas. Lantai paling atas tuh makin ke atas makin sulit dijual. Tapi buat food court atau entertainment atau bioskop itu di atas, karena dia daerah tujuan, dia destinasi, orang pasti akan ke sana. Orang lapar mau lantai berapapun orang akan datang. Jadi lantainya susah dijual, ya udah ditempatkan food court di sana. Nah ini belakangan Plaza Senen menambahkan bioskop di lantai parkir di atas. Jadi lantai 3 dari sini kita naik eskalator ke atas. Nah bagusnya lagi dari perancangan ini, karena dia terkonek langsung sebetulnya dengan mall, tapi dia bisa pas saat mall sudah tutup malam jam 10 katakan, bioskop atau restoran masih buka sampai larut malam,
dia tetap bisa beroperasi bioskopnya. Orang pulang bioskop bisa langsung ke mobil parkirnya, disediakan juga elevator khusus satu di luar yang jadi kunci mall, pintu mall bisa dikunci, sudah tutup. Banyak beberapa mall kita nonton di atas, kita nonton midnight, pas pulang harus lewat masuk pertokoan, di tokonya dipagar-pagar pakai tali gitu, sehingga tetap ada satpam yang jaga. Nah itu juga sisi keamanan penting. Pasti yang punya toko di sana merasa tidak aman. Ini orang midnight mampir ke toko saya ngambil gimana nih gitu ya. Nah sehingga ditaruh petugas keamanan. Nah itu bukan perancangan yang baik. Jadi jalur sirkulasi jam terpisah harus disediakan khusus sehingga tidak mengganggu. Karena ya mall pasti sudah mati semua, harusnya lampu sudah mati, AC mati, tapi karena bioskopnya pulang harus masuk ke dalam mall, mau nggak mau ada lampu yang tetap nyala, pemborosan. Jadi yang kami pelajari dari pelajaran ini adalah dia keseimbangan yang merata di keseluruhan area bangunan, jadi baik secara horizontal maupun vertikal. Ya ini mungkin sudah banyak yang tahu ya Plaza Senayan. Mungkin saya bisa menyimpulkan, jadi sebetulnya prinsip dasar perencanaan bangunan komersial khusus pertokoan itu adalah sebetulnya upaya kita berupaya merancang jalur-jalur sirkulasi publik yang kita pikir gimana sirkulasi ini supaya ramai dilewati agar toko-tokonya dengan mudah bisa dijual. Ya tentu ada banyak faktor lain. Waktu kita orang bangun mall, developer akan memilih lokasi yang baik, yang link dengan lingkungan sekitar, ada stasiun, halte, terminal, bangunan lain. Karena traffic itulah yang penting buat pertokoan. Traffic, pedestrian maksudnya ya. Pedestrian itu yang penting buat pertokoan. Jadi kejelasan sirkulasi, termasuk juga tenant mix. Ini kalau perancang mall biasanya melibatkan konsultan marketing. Dia biasanya mengadvise bagaimana mengkombinasikan toko-toko apa aja yang masuk, susunannya bagaimana. Itu juga sebetulnya upaya untuk meng-create pedestrian, traffic orang jalan kaki tadi. Tentu ada faktor lain, karakter bangunan, image, desain, arsitektur, itu juga gedung itu keren ya, orang itu bikin datang juga. Untuk yang lain ya, ini sudah mungkin Pak Arif sudah kasih tahu. Kalau keamanan, kenyamanan termal tentu penting ya, kayak pencahayaan dan lain-lain, kesehatan dan lain-lain. Nah, kenyamanan termal ini penting karena tren sekarang mungkin di Bandung lebih enak ya, karena udaranya relatif lebih dingin ya. Tapi di Jakarta pun yang panas, mulai orang menyukai mall-mall yang berada di luar. Jadi kadang-kadang dikombinasikan ya. Tapi kenyamanan termal sangat perlu diperhitungkan. Itu caranya dengan mempelajari sirkulasi gerak matahari. Jangan area yang terpapar panas ditempatkan outdoor. Jadi harus memperhatikan itu. Jadi lihat arah matahari. Harus misalnya dia tertutup bayangan bangunan, gitu, baru ditempatkan. Kalaupun kena panas, mungkin bisa ditambahkan shading atap atau tanaman. Oke, itu mengenai pertokoan ya. Sekarang saya cuma share sedikit. Ini proyek kami yang di Oman, di Salalah. Salalah itu salah satu kota di Oman. Sebetulnya kota resort dia, yang hawanya sejuk di sana. Jadi Oman itu salah satu negeri di Timur Tengah yang paling hijau. Nah ini sebetulnya mall 2 lantai, tapi atapnya kami jadikan taman. Jadi ada restoran-restoran, sehingga restorannya buka sampai larut malam, bisa diakses dari tangga, naik ke sini, naik ke atas sini, dan ada juga parkir di belakang. Nah fasadnya ini tangganya naik, terus berputar naik lagi ke sini sampai di atas. Ini daerah entrance-nya. Ya ide fasadnya sendiri kami ambil dari alamnya di Oman di sana. Jadi dia banyak gunung batu yang garis-garis berwarna begitu. Tapi pada saat musim tertentu dia juga hijau. Ini di Salalah Oman itu cukup hijau. Nah, orang sana suka. Ya, ini ngumpul duduk di rumput sisa. Mungkin Pak Arif
sering sih saya. Nah, kami juga mempelajari alam ini. Inilah yang kami idekan, makanya kami buat taman di atas gedungnya dan restoran-restoran dan parkir di belakang. Kebetulan juga ada di sana, nggak boleh tinggi, ada apartemen 4 lantai di atas podium. Nah, ini kami terapkan yang kami pelajari dari Plaza Senayan. Jadi kalau dilihat, ini adalah anchor tenan, ini adalah anchor tenan, ini entrance utama, ini kami bikin atrium, di dalamnya sirkulasinya seperti ini ada tempat pintu masuk lagi, dan ini parkir. Jadi kalau ingat tadi yang saya ceritakan Plaza Senayan, jadi kami belajar dari sana, tapi orang nggak ngerasa ini particular karena tampaknya itu desain arsitektur, kita bisa cari sendiri. Tapi prinsip-prinsipnya bisa kita pelajari, bisa kita terapkan, dan bisa kita modifikasi. Ini proyek kami yang tahun 2013 sudah dibangun, tapi baru dipakai akhir 2018 kalau tidak salah saya, di Oman. Ini bagian ini di Muscat, ini di ibu kotanya. Nah, kalau dilihat ini Oman panas ya, tapi kami pakai ini namanya monocoque system. Jadi kalau kita pakai skylight, lazimnya pasti ada struktur baja, apa teras atau rangka baja WF gede gitu ya, baru taruh skylight gitu ya. Tapi kalau monocoque ini strukturnya adalah ini sendiri, jadi tidak ada lagi struktur baja besar yang jadi strukturnya adalah rangka ini sendiri. Jadi ini sudah dioperasikan tahun 2018. Kalau ada yang tahu Jewel di Singapura itu juga pakai monocoque itu. Walaupun panas, tapi ini kaca pakai speknya khusus, double glazing, ada vakum di antara dua kaca itu sehingga panasnya teredam. Dan kebetulan juga Muscat Oman itu memang lebih sejuk daripada daerah lain. Dan ini sebetulnya saya ingin menceritakan kalau di Indonesia kayaknya kita sulit mendapatkan kesempatan klien mau seperti ini. Jadi yang mumpung di luar negeri kliennya mau ya kita usulin, karena ini mahal sekali. Saya lihat tugas di tadi rangka-rangka begitu ya, itu bagus sekali. Mudah-mudahan nanti pas kalian jadi arsitek, klien-klien kita sudah bisa mengapresiasi kita arsitek. Sekarang kami berjuangnya ya nggak gampang. Jadi sekarang berkembang sekali bangunan pertokohan, banyak sekali modifikasinya. Dia selalu mengikuti tren dan gaya hidup ya. Ada yang modelnya community mall, lifestyle mall, ITC pernah dulu populer beberapa tahun yang lalu, sekarang saya lihat udah kurang. Ada yang spesialis misalnya khusus jual lampu hias, bisa jadi satu mall sendiri. Ada yang open mall, ada yang aircon atau kombinasi. Dan yang mempengaruhi itu sekarang juga ya IT, internet, sehingga ada fungsi-fungsi baru dalam mall itu, co-working space, dan juga caranya pakai menggunakan ojol. Tentu kita perlu perhatikan parkir ojol dan lain sebagainya. Nah, ini satu proyek konsep kami, tapi sudah dilakukan peletakan batu pertama yang kami berharap segera dibangun. Ini di Senayan, ini Gelora Bung Karno, sehingga site-nya ini karena proyeknya itu halal kreatif district, fungsinya sih sebetulnya desain kreatif Islam modern menyangkut desain fashion, toko-toko busana muslim, kemudian juga tentu usaha makanan halal gitu ya, menyangkut seni dan budaya, pendidikan, bisnis dan edukasi. Jadi fungsinya sudah mix sekarang, jadi bukan itu zaman dulu semua toko atau restoran. Dan ini karena halal, karena ini komunitas mall Islam, tentu perlu ada pertimbangan as ke kiblat di sini. Kemudian kami juga sebagai dia berada di Senayan, selalu ada sumbu ini berpusat dari Senayan. Kami juga ada stadion utama Gelora Bung Karno. Tapi dari stadion ini mereka bikin pedestrian yang lebar untuk jalan kaki, menjari-jari gitu, mempusat juga ke sini. Tapi jatuhnya di set di ujung sini. Sehingga respon kami terhadap itu adalah kami tempatkan masjid di sini mengarah ke kiblat. Bangunannya kami bikin seperti huruf U, tapi ini outdoornya di sininya belok itu menghadap ke GBK. Tapi yang koridor tadi di sini kami tempatkan
titik tangkap, kami tempatkan semacam minaret. Jadi ini inner court plaza. Jadi kami menambahkan masa seperti guru ini adalah di sisi ini utara. Ya, jadi ini timur barat. Jadi timur barat gunanya adalah ini memanjang utara selatan. Gunanya adalah saat matahari pagi bangunan ini membayangi koridor ini. Saat matahari sore gedung ini membayangi koridor ini. Tentu perlu ditambahkan vegetasi pepohonan lagi. Ya, ini fungsinya adalah lantai dasar ini butik, tapi ada retail, kemudian di sini food court, kemudian ada amphitheater, kemudian musola bawahnya, lantai atasnya butik, kemudian ini sebetulnya co-working space, terkonek oleh jembatan, terbuka di luar, ini juga terkonek jembatan. Nah, ini kami lakukan studi terhadap daerah outdoor space tadi. Kita harus yakin benar tidak nyaman di sana gitu. Kalau masih kurang nyaman, saya cari desain apa yang bisa kita lakukan, tambah atapkah atau cukup dengan pepohonan. Nah, ini fungsinya ada exhibition hall, ini juga untuk mendukung mungkin desainer fashion di sini bisa berpameran, ada co-working space, ada food court, ini plazanya ini kayak ada beda level, teater parkir di sini. Nah, di sini karena tanah langsung tentu kita bisa bikin pepohonan besar. Nah, ini tadi kalau matahari dari barat, bangunan ini plaza ini akan tertutup bayangan bangunan ini. Begitu juga kalau pagi akan tertutup di sini. Ini masjidnya. Ini bangunannya dari arah luar, ini masjidnya. Sebetulnya ke arah kiblat, ini ada plaza. Ini yang jembatan tadi, jembatan ini tempat fashion, ini tempat co-working space, bisnis sama food court. Ini GBK, jadi ini buka ke GBK. Ini akan dari arah GBK, jadi dia dari arah GBK orang akan melihat ini kalau dari agak yang lantai tinggi. Jadi ada plaza di sini. Ini tadi yang khas di sini kami tempatkan semacam minaret di sini untuk titik tangkap. Oke, sekarang mungkin kita bisa pindah ke perancangan bangunan komersial. Saya tambahkan non komersial karena ada contoh yang saya pakai itu adalah kantor pemerintahan, tapi sebetulnya prinsip dasarnya hampir sama. Ini berlantai banyak. Prinsip-prinsipnya adalah yang pertama, kalau bangunan berlantai banyak itu adalah bagaimana mendesain core. Nah, beberapa kemungkinan posisi core dia bisa di tengah. Jadi lift lobby-nya melintang. Ini yang berwarna merah ada liftnya. Kemudian ini tentu perlukan koridor mengelilingi core jika dibagi banyak kantornya. Kemudian juga ada juga yang di tengah core-nya, tapi koridornya dibikin seperti tanda tambah, sehingga ujung koridor ini ada 2 pintu, ujung koridor 2 pintu. Tapi ini ideal jika tokonya memang kalau dibagi 8 unit ukurannya sesuai yang diharapkan oleh developer. Ini efisien. Kenapa? Kita tidak membuat koridor lagi di luar seperti ini. Jadi lift lobby-nya sudah sekalian koridor. Kalau ini lift lobby ada koridor lagi. Oke. Dan kemudian ada kalau core di pinggir. Jadi core di pinggir ini koridor mau nggak mau kita siapin di tengah masa bangunan ini supaya bisa membagi toko-toko lebih kecil. Ya kalau lahannya bangunannya lebih tipis lagi tentu satu koridor udah langsung ini jika dia cukup tebal ya. Idealnya tebal kantor itu 12 meter sekitarnya. Nah, ini tipe lain. Kalau core-nya di pinggir di sini, kita perlukan koridor di sisi keluarnya core. Nah, biasanya kalau core pinggir ini, kalau ofir, kalau untuk kantor itu biasanya kalau lahan terbatas, makanya ada pilihan ada koridor di pinggir. Karena kalau tipis begini, kalau ditaruh core di tengah, sehingga ruang kantor yang tersisa sangat tipis. Kalau core di tengah,
kita potong koridor lagi, jangan-jangan tinggal hanya koridor, sehingga itulah makanya ada kantor yang memilih ada kor di pinggir. Tapi untuk hotel, apartemen ini denah yang lazim, ya, karena dia koridor dibagi dua seperti itu. Kalau kita menempatkan lokasi kor di pinggir, biasanya kita memperhatikan matahari, panasnya, dan view. Jadi misalnya sisi ini barat, ini matahari, ini masanya udah kita tempatkan kor sekalian di sini. Jadi sekalian menahan panas barat. Ya, ini kalau desain nanti tugas sama Pak Arif jelaskan. Saya titik kor di sini karena panas Pak. Jadi, itu pertimbangan nanti akan hemat energi dan lain-lain. Tapi bagaimana kalau sisi baratnya? Justru itu pemandangan terbaiknya. Sayang kalau ditutup kor. Ya mungkin nggak apa-apa di sisi utara atau selatan. Tapi kita bisa treatment fasadnya itu. Jadi fasadnya bisa kita treatment, menahan panas. Orang masih bisa lihat pemandangan, tapi panasnya sudah terfilter. Nah itu tentu ada desain sendiri. Sisi timur, barat bisa didesain dengan berbeda dari utara selatan. Nah, core itu apa saja isinya? Yang berwarna hitam itu passenger lift. Itu semua bangunan pasti ada itu. Kalau bangunan berlantai banyak, lift penumpang, fire shaft itu adalah isinya lift kebakaran sama tangga kebakaran. Tapi lift kebakarannya boleh sekaligus digunakan sebagai lift service, peraturannya bangunan seperti itu. Nah, kemudian plumbing selalu ada, electrical, elektronik selalu ada. Nah, yang berwarna hijau, seperti janitor, AHU, toilet, wudhu, pantry itu hanya ada kalau kita merancang gedung kantor. Kalau apartemen dan hotel tidak perlu ada pantry, AHU karena sistem AC-nya lain gitu ya. Nah, tapi kalau hotel lain lagi. Hotel dia punya room boy station. Di sana ada linen, toilet, tempat sampah, janitor. Jadi ini seperti dana hotel ya. Dia punya mungkin daerah sini. Gitu. Nah, kemudian hotel itu ini tangga kebakaran dan lift kebakaran sekaligus lift service. Nah, ini tangga kebakarannya tidak ada lift service-nya. Tapi ada namanya pintu dan pintu lagi, ini dinamakan smoke stop lobby. Fungsinya seperti juga di sini ada smoke stop lobby, tapi sekaligus lobby lift service. Jadi bangunan itu peraturannya, ini saya lupa kopikan, tapi saya sampaikan. Kalau bangunan luasnya di bawah 900 meter persegi, core-nya seperti ini. Cukup satu tangga yang dilengkapi dengan lift kebakaran. Satunya hanya smoke stop lobby. Tapi kalau bangunannya lantai tipikalnya lebih luas dari 900 meter persegi, ini kan kecil dari 900 ya. Kalau ini lebih besar. Kalau lebih besar dari 900 meter persegi, kedua tangganya, ini tangga harus punya kedua tangganya harus punya lift kebakaran. Ini tangga 1 punya lift kebakaran, tangga 2 lift kebakaran. Jadi batasnya 900. Jadi ingat kalau mendesain nanti lantai tipikal. Nah, satu lagi, bagaimana menempatkan ini ya. Kalau bangunan diagonalnya seperti ini kita namakan D. Bagaimana menempatkan akses untuk tangga kebakaran. Nah, ini kalau diperhatikan tangga kebakaran ini pintunya ada di sini, tapi yang satunya lagi pintunya ditempatkan di arah sini. Artinya apa? Supaya coverage dari tangga ini lebih seimbang terhadap seluruh area bangunan. Ada syarat peraturan bangunan
yang harus dipenuhi adalah jarak tempuh dari pintu kebakaran 1 ke pintu kebakaran 2, dia minimum harus sepertiga D minimum. Jadi kalau kita tempatkan tangga ini ngadap ke sini juga pasti pendek kan, karena yang diperlukan adalah jarak tempuhnya. Jadi sehingga ini memperjauh jarak tempuh, tapi juga untuk supaya seimbang, area ini di cover ini, area ini di cover ini. Jadi intinya orang yang keluar di sini kalau terjadi kebakaran, dia harus punya 2 pilihan jalan exit menuju menyelamatkan dirinya. Artinya kalau dia katakan di sini, dia bisa pilih ke tangga ini. Kalau api di sini, dia bisa berkeliling untuk ke sini. Jadi harus ada 2 pilihan selalu. Kalau di sini dia bisa ke sini, harus bisa ke sini, ke tangga ini. Jadi kalau tangga yang satu fail, tidak berfungsi, ada pilihan satu lagi. Kalau dua tangganya fail, ya walau alam. Nah ini contoh aja konsep gedung kantor yang didesain untuk Bank Mandiri. Jadi di kantor konsep kalau bentuk itu bisa kita misalnya cari dari visi dari perusahaan. Ini kebetulan dia logonya seperti ini, 3 strip begini. Ini ada visinya sebetulnya. Ini bisa kita pakai untuk merancang atasnya. Jadi seperti ini. Tapi kita juga sering mencoba mengusulkan alternatif ke klien. Alternatifnya seperti ini. Kita sampai jam berapa, Pak? 10 seperempat. 10 seperempat? Ya, 10 seperempat dari buat Bapak. Nanti dan yang jawab sampai jam 11. 5 menit lagi ya? Iya. Oke. Kalau gitu saya mulai dengan yang ini saja ya. Ini satu gedung. Hah? Sampai 15 seperempat. Cepat. Ya. Yang itu cepatan jamnya. Oh iya. Oh, itu jam orang telat ya. Iya, Pak, sengaja Pak, biar nggak telat. Oke, ini gedung Indonesia Finance Center ya. Lokasinya ini Semanggi di sini, di Pacific Place di sini. Saya coba cepat ya. Mudah-mudahan bisa memperhatikan saya cepat. Nah, ini saya bisa sampaikan waktu kita mendesain, tugasnya adalah diminta tor dari ownernya 2 tower yang kembar sebetulnya, yang sama, karena ada 2 departemen yang harus mempunyai gedung yang sama bentuknya, sama nilainya, supaya tidak pusing. Oh, sana lebih gede, sana lebih bagus, jadi harus dibikin sama. Perjanjiannya seperti itu. Jadi tugas yang diberikan ke arsitek ini sayembara, serta sayembara harus sama. Nah, kemudian kami pelajari setnya ternyata bentuknya agak kurang menguntungkan karena di sini tipis, sini melebar. Jadi kalau kita bikin, dan ada syarat lain yang diminta adalah harus 60 lantai ya, dan syarat juga harus luasnya sekian, seperti di depan tadi 200.000 sekian. Jadi masing-masing tower ada 115.000 sekitar. Jadi dengan begitu kita coba bikin 60 lantai, 115.000 dibagi 60 lantai ya kurang lebih 1.900. Seperti apa sih 2.400? Kita tempatkan 2 di sini. Tapi yang kita dapatkan dagingnya ini kalau core di tengah tipis, sehingga tidak ideal buat kantor. Tadi seperti penjelasan saya sebelumnya. Dan tentu ini tipis, oke, dia tidak blocking view. Jadi towernya ini tidak ngeblok. Ini kebetulan Jalan Sudirman. Jadi ada ini juga. Dua-duanya tower jangan ada yang satu kesannya di belakang. Jadi walaupun dia di belakang, dia harus bisa melihat Jalan Sudirman. Jadi tidak blocking view. Nah, terus karena kalau diputar tentu lebih jadi masalah blocking view ya. Nah, ini kami coba buat lebih tebal. Kantor yang di belakang digeser ke depan sehingga posisi di sini, sehingga ini lebih tebal. Tapi ini nggak bisa tebal terus karena bentuknya begini, kepotong. Gimana kalau ini kita potong, karena ini entrance, bentuk setnya juga begini. Jadi ini identikal sama lagi. Tapi ini masih block view, sehingga ini kami dorong ke atas, diputar. Ini kami dorong ke sini, putar. Ya udah, bentuknya ini karena kepotong, ini kepotong di sini. Jadi kami bentukkan
ini dagingnya sudah efisien, jadi tebal. Kemudian kami uji terhadap panas matahari keempat ini. Memang dibanding yang ini lebih dingin. Jadi ini 56 watt per meter persegi, ini 52. Jadi memang lebih ideal juga. Jadi kami dapatkan dua konsep tower, tapi bukan seperti konsep twin tower yang lazim. Kalau twin tower yang lazim bentuknya persegi, kotak atau bulat, sehingga dua towernya dilihat dari arah manapun sama. Tapi karena kami tidak bisa membuat masa kotak atau bulat, ya walaupun twin, tapi kami konsepnya komposisi dinamis dari dua masa yang identik tadi. Beda dengan twin tower dilihat dari semua arah sama. Kalau komposisi ini dilihat dari arah manapun, dia akan berubah. Kadang-kadang satu towernya kelihatan lebih tipis, yang ini tebal, tapi ke arah sana sama tebalnya, berputar lagi gantian, yang satunya lebih tebal. Nah, kemudian ada program penambahan fasilitas yang minta ditempatkan tidak di dalam tower ini, karena ini untuk umum. Ada retail, ada food court di sini, jadi podium di sini. Nah, ini kami angkat podium ini karena mereka juga ingin ada lapangan untuk kegiatan upacara atau bazar. Jadi ketika kami angkat ini, ya kami desain gedung podium ini pakai kaki, jadi seperti rumah panggung. Jadi ada ruang komunal di antara dua tower ini, biar mereka bisa gunakan. Nah, kemudian kami terapkan konsep di atasnya ada kepala, ini badan, ini kakinya. Jadi ini ada kolom-kolom yang terlihat. Kepalanya sendiri kami coba bentuk cari bagaimana ya supaya kita Indonesia tapi modern kontemporer, tapi inspirasinya dari arsitektur atap Nusantara. Jadi beberapa Nusantara itu atapnya seperti ini, miring terus membesar ke kanan. Ya, ini kita transformasi secara modern. Kalau konsep bebas saja ya. Boleh ya Pak Rika? Iya boleh. Nah, ini seperti ini jadinya. Kalau ini dari arah Semanggi, jadi berbeda kan komposisi. Begitu dari arah Senayan, beda kelihatannya. Nah, jadi beda dengan twin tower yang dari mana-mana kelihatan sama. Kalau ini dia komposisi. Jadi kami konsepnya komposisi dua tower identik. Nah, di sini kami juga usulkan konsep di gedung ini living room Jakarta. Masih boleh itu Pak Rika. Jadi yang kami masukkan adalah kami usahakan halaman yang tanah yang seluas ini 2 tower 260 lantai, itu kami usahakan halamannya itu sebanyak mungkin bisa digunakan oleh orang, bukan kendaraan. Jadi ada plaza di sini, ruang komunitas di sini, atap podiumnya pun bisa dijadikan roof garden. Nah, crownnya dijadikan nanti sky lounge dan observation deck, jadi orang bisa ke atas tuh lihat pemandangan, ada taman.